Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Atisa Tinesia Rasi Hidayat. Saat ini mahasiswa semester 5, Prodi Psikologi Islam di UINHAS Jember. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi tugas psikoedukasi mata kuliah tes proyektif dan bakat minat. Dan hari ini kita akan bicara mengenai pengenalan bakat minat sejak dini. Tujuannya adalah untuk memberi pengetahuan terkait pentingnya mengenali bakat minat tersebut sejak dini. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Intan. Halo Kak Intan. Hai, Oke, Kak Intan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. oke, halo teman-teman semua, kenalin, nama aku Intan Novelia Baharini, bisa dipanggil Intan. Usiaku sekarang 22 tahun, aku menginjak semester 7 di jurusan Teknik Sipil ITS. Oke, karena kita mau bicarain masalah bakat nih Kak Intan. Menurut saya bakat itu penting ya, dan semua manusia memiliki bakat. Menurut Kak Intan bagaimana? Nah, menurut aku juga semua manusia emang punya bakat, tapi ada yang terpendam dan ada yang tidak. Dan biasanya bakat itu bisa kelihatan sejak kecil, tapi nggak banyak orang yang bisa menyadari itu. Ya setuju banget. Ada beberapa orang yang bakatnya sudah kelihatan sejak kecil ya, Kak Intan, dan diasah sejak saat itu juga. Jadi sampai besar dia tahu punya bakat apa dan bakatnya itu bisa jadi keahliannya dia. Nah itu dia, bakat emang penting diasah sejak dini, dan pastinya orang tua serta lingkungan itu sangat berperan di sini sebagai pendukung dan juga fasilitator yang baik bagi anak-anaknya. Pernah dengar ini nggak, Kak Intan? Cerita pelukis yang namanya Joseph Well. Belum pernah dengar tuh, emang kenapa? Oke, jadi ceritanya yang gini. Dulu Joseph Well ini adalah anak-anak yang dikenal nakal. Dia tuh suka banget coret-coret tembok ya. Ternyata sekarang dia jadi pelukis terkenal. Malah dia tuh dibayar buat coret-coret tembok. Ya, ini cerita yang luar biasa ya. Jadi kadang sebagai orang tua tuh harus cukup teliti sih dan perhatian sama ulah anak ya, karena kadang kalau anak berulah itu bisa jadi itu adalah hal yang yang akan menjadi bakat dia. Jadi orang tua tuh jangan langsung memarahin anak. Soalnya ternyata soalnya ternyata itu bisa jadi bakat dia kan. Iya, bener banget. Kalau dilihat-lihat emang sekarang cukup banyak ya dewasa awal yang suka insecure karena ngerasa nggak punya bakat atau keahlian. Nah, bakat yang nggak diasah sejak kecil itu juga bisa jadi salah satu penyebabnya menurutku. Soalnya jujur aja, explore bakat waktu udah dewasa itu susah kan. Aku yakin mayoritas pasti kesusahan karena ketika kita dewasa, kita dihadapkan sama banyak hal yang nggak pasti. Jadi waktu kita nemu satu hal yang kayaknya ini bakat aku deh gitu. Nah, beberapa hari kemudian bisa aja berubah pikiran, tiba-tiba mikir, "Ah, kayaknya bukan ini deh bakatku," jadi labil gitu loh. Ya gitu emang kalau udah dewasa ya emang suka banget pikiran tuh berubah-ubah. Menurut saya ini juga yang sering membuat pemuda sekarang merasa tertekan ya waktu kerja karena merasa kerjaan itu nggak sesuai bakat dan minatnya. Kerja sesuai bakat dan minat itu menurut saya impian semua orang ya. Kenapa? Ya karena siapa sih yang nggak pengen kerjanya enjoy, kerja rasa bermain gitu. Jadi buat saat ini ya bagi yang masih bingung apa bakatnya, coba aja dieksplor meskipun sulit. Bakat itu adalah sesuatu yang kita suka ya, jadi coba aja pindai hal-hal yang kamu suka dan coba berkarya dengan itu. Kalau kamu merasa cocok ya mungkin aja itu bakat kamu. Bagi orang tua yang saat ini punya anak, mungkin harus lebih perhatian sama bakat yang anak-anaknya punya itu ya. Jadilah pendukung yang baik untuk kata anak-anak Anda. Iya, ngomongin soal bakat, emang bakat kamu apa, Tis, kalau boleh tahu? Aku ngerasa bakatku ada di nulis karangan sih. Meskipun bakat ini baru aku kembangkan waktu aku kuliah. Jadi sebenarnya mulai aku SD itu aku suka banget nulis puisi, suka nulis cerpen. Bahkan aku pernah nulis novel, aku nulis uh, pakai buku tulis gitu ya, sampai full. Tapi nggak pernah aku publish, nggak pernah aku ceritakan ke orang-orang. Dan mungkin aku ngerasa saat aku kuliah, mungkin itu harus aku publish sesekali. Ya, siapa tahu kan bisa menghasilkan sesuatu ya, bakat itu.
Kalau Kak Intan sendiri gimana nih? Dengar-dengar Kak Intan itu bakatnya nari ya, emang suka nari wayang? Kalau kalau aku ingat-ingat sih emang awalnya karena terpaksa ya. Jadi dulu waktu SD, waktu TK, itu aku dipaksa untuk tampil di panggung ya anak-anak kecil gitu nari berempat. Terus karena merasa tertarik setelah dipaksa akhirnya SD aku mulai ikut ekskul tari tradisional. Itu berlangsung sampai kelas 5 karena kelas 6 kan fokus di ujian ya, di UN. Terus SMP aku udah nggak ikut ekskul tari karena kebetulan di SMP ku itu emang ekskul tarinya tidak begitu terlihat. Jadi aku cuma main-main doang sama teman-teman kayak bikin grup dance ala-ala gitulah ya masih anak kecil. Terus waktu itu sempat aku ikut lomba ketika SMP dan aku lihat ternyata di SMA 1 itu grup dance-nya keren gitu. Jadi aku memiliki keinginan untuk masuk di ekskul dance yang ada di SMA 1. Mungkin dulu banyak orang-orang yang pengen masuk SMA 1 Jember karena SMA 1 Jember adalah SMA yang favorit. Tapi aku pengennya karena aku pengen masuk ekskul dance di sana dan alhamdulillah keturutan dan aku masuk di ekskul dance itu bisa benar-benar berkembang banyak karena ada pelatihnya juga di sana sampai akhirnya bisa meraih beberapa kejuaraan. Ada yang juara 1, ada juga yang juara 3 meskipun itu tingkatnya masih di kabupaten. Tapi di perkuliahan ini aku udah stop ya karena lebih fokus ke akademik yang pertama. Kuliah di teknik itu susah banget. Jadi kalau misalkan kepecah-pecah takutnya berat. Terus eh, yang kedua juga karena aku udah berhijab, udah mulai malu untuk tampil depan umum. Tapi dari aku mulai mengembangkan dance, bakat tari dari kecil, akhirnya itu kebentuk jadi passion gitu loh. Otomatis ketika aku ngerasa penat, itu bisa menjadi obat. Jadi stresku itu pengalihannya ke arah yang positif, yaitu dance itu tadi. Itu sih kalau dari Oh, aku. oh, keren banget ya Kak Intan, sama sih saya juga kalau lagi penat itu ya sukanya nulis. Kita nulis diary itu kan juga bisa jadi cerpen atau novel gitu ya. Keren banget pokoknya Kak Intan ya. Ya, bakat kalau ditekuni itu emang akan jadi sesuatu yang luar biasa sih pasti. Mhm. Nah, gitulah teman-teman ya dengar sendiri dari Kak Intan, bakat kalau ditekuni itu emang akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi paham kan kenapa bakat penting banget biasa sejak dini ya karena bakat itu bisa menjadi hal yang luar biasa buat kamu ke depannya. Sekaligus bisa jadi keahlian. Oke, jadi begitu kesimpulan perbincangan kita hari ini. Terima kasih buat Kak Intan yang sudah mau bergabung dan bagi pendapat ya sekaligus bagi-bagi pengalaman. Sukses terus buat Kak Intan ya. Sukses juga buat semua yang menonton. Iya, sama-sama. Sukses juga untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga isi video ini bermanfaat bagi yang nonton. Kita pamit undur diri dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.